Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala beliau masih hidup di tengah para sahabat, senantiasa sering sekali beliau mengingatkan para sahabat akan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Beliau senantiasa mewanti-wanti para sahabat untuk mempersiapkan diri agar tatkala fitnah-fitnah tersebut hadir di tengah-tengah mereka, mereka bisa menghadapinya. Dan fitnah yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat berkaitan tentang akhir zaman ialah fitnah tercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Ini merupakan sebuah fitnah yang luar biasa yang kelak akan menimpa kaum muslimin, terkhususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti. Sebagaimana yang diriwayatkan di sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian mempersiapkan diri kalian dengan amal-amal soleh, karena akan datang di mana masanya nanti fitnah-fitnah akhir zaman akan silih berganti ibaratnya potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seorang mukmin paginya beriman, lantas sorenya pun menjadi kafir. Dan seorang mukmin pada sore harinya masih dalam keadaan beriman, dan pagi harinya pun akan menjadi kafir. Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman yang Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat, sehingga umat Nabi Muhammad SAW kelak akan mengatakan bahwasanya inilah kebinasaanku, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dari sahabat ya, Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka akan mengingatkan kepada umatnya tentang keburukan-keburukan, dan mereka akan menyeru umatnya kepada kebaikan-kebaikan. Maka beliau mengatakan, beruntunglah kalian yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Sedangkan nanti umat di akhir zaman, saudara-saudara kalian akan merasakan fitnah yang luar biasa, dan juga mereka akan menemui hal-hal yang kalian ingkari. Kelak suatu saat akan datang fitnah silih berganti, yang makna fitnah sebelumnya jauh lebih ringan daripada fitnah setelahnya. Maksudnya adalah fitnah yang menimpanya hari ini itu masih ringan ketimbang fitnah yang akan menyusul di kemudian hari. Maka pada saat itu seseorang berkata, kata Rasulullah SAW, saking dahsyatnya fitnah tersebut, inilah akhir dari kebinasaanku. Namun ternyata tidak, akan datang fitnah yang lebih besar lagi, dan orang tadi pun mengatakan inilah akhir dari hidupku atau kebinasaanku. Masya Allah, hadis sahih. Ini menggambarkan bahwasannya begitu dahsyat, ya, begitu gelapnya fitnah-fitnah yang akan ditimpa oleh umat Islam di akhir zaman. Namun di tengah-tengah kegelapan tadi, di tengah-tengah pekatnya fitnah akhir zaman, akan terus ada cahaya yang senantiasa mencoba untuk bertahan, ya, sehingga mereka mampu melalui fitnah-fitnah tersebut. Mereka inilah orang-orang pilihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, fatuba lil ghuraba. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariban wa satakunu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu hadir dalam keterasingan, maka nanti pun di akhir zaman Islam akan menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi,
di tengah-tengah kerusakan umat manusia. Maka inilah umat terbaik yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik ummah. Kalau kita bahas lebih detail ya ikhwah dan akhwat sekalian, makna dari khairul ummah, siapa sih mereka yang pantas Allah sebut sebagai khairul ummah? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa banyak riwayat. Ada beberapa qaul yang terkenal, yang masyhur ya, yang menyebutkan siapa sih khairul ummah itu. Yang pertama adalah perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, dan perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya yang dimaksud oleh khairul ummah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat, adalah orang-orang yang mana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, yang mana mereka melepaskan rantai-rantai belenggu yang mengikat manusia pada saat itu dan mengajaknya ke dalam Islam. Maknanya apa? Maknanya khairul ummah ini adalah orang-orang yang memerdekakan budak. Ya. Sudah jelas, sudah sangat kita kenal bagaimana ceritanya Abu Bakar radhiyallahu an membebaskan Bilal bin Rabah. Maka orang-orang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, beliau mengatakan di dalam kitabnya, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasannya yang dimaksud dengan khairul ummah itu adalah umat yang Allah utus di tengah-tengah umat untuk menyeru kepada kebaikan.